buat kita supaya dapat insight lah ya, biar ke depan ini Banget. nanti setelah lulus atau misalkan, lagi yang mau udah bekerja, kira-kira mau mencari peluang yang baru, kira-kira mau di bidang yang apa, terus kayak gitu kira-kira, sebenarnya bidang seperti apa sih, karir seperti apa sih yang cocok buat kita-kita. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, Chat, ya? Ya, bener banget, Mon. Iya, apalagi kan di umur-umur kita sekarang nih bener-bener stage yang bener-bener harus menata nih, ke depan kita harus ngapain, ya nggak? Nah, Iya. berarti teman-teman harus catat nih tanggalnya supaya minggu depan nggak ketinggalan di YCSC Talks-nya kita. Ya, semuanya ingat ya, save the date. Tanggal 29 Mei, jangan sampai ada yang ketinggalan. Apalagi kayak Kenneth, siapa tahu juga ada insight buat, ya taulah kalian kripto-kriptoan itu. Siapa tahu juga dibahas. Itu juga karir kan ya? Ya, bisa lah, bisa lah. Oke. Oh, BTW, Chan, kita kan udah minggu lalu kan off nih. Terus udah gitu masih di bulan Mei. Terus udah gitu masih inget nggak sih kira-kira dari awal bulan itu kita ngebahas apa aja nih, Chat, tiap minggunya? Ya, Bisa bener kali ya banget. kita flashback lagi. Nah, mungkin kita flashback dulu ya. Jadi kan kalau bulan Mei ini itu tema kita adalah finding God's strength, ya, finding strength in God. Kalau gue inget-inget ya, di minggu pertama itu, oh iya lu yang sharing ya Mon ya, di mana seingat gue tuh kalau nggak salah sih kesimpulannya itu di mana baik gitu kalau Tuhan itu mengizinkan kita masuk dalam suatu proses di mana ya sebab segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan dan justru dalam proses itu kita semakin mengenal Tuhan dan kuat akan kuasanya. Gitu, dari gitu kan, Mon? Ya, benar, Chat. Lu ngafalin dulu ya pasti. Oh enggak kok, ada apa kan perhatiin banget waktu waktu lagi sharing waktu itu. Baik. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan ya. Amin. Oke, itu minggu pertama. Nah, minggu kedua kira-kira lu inget gak tuh, Chat, siapa yang sharing? Teman-teman Kalau juga. minggu kedua itu kalau nggak salah sama ini deh, sama Pastor Christian Tantama bukan sih? Bener Nah, itu banget. kayak gimana, Mon, ya? Apa kesimpulannya waktu waktu itu? Nah, waktu itu Pastor Chris itu apa namanya ngingetin ke kita sih. Maksudnya kan dalam hidup pasti kita nggak luput dari yang namanya ya adalah titik di mana kita merasa capek, pengen nyerah, tapi kita harus bertahan, kita harus tetap kuat. Karena yang pertama itu yang gue inget banget, Pastor Chris tuh bilang kalau misalkan ya namanya hidup susah itu nggak akan selamanya, segala sesuatu tuh pasti ada musimnya, bakal ada janji Tuhan ke depannya. Terus juga diingetin lagi kalau kitanya kuat, kita juga bisa jadi berkat untuk sesama. Karena kita bisa dipakai Tuhan juga untuk menolong, menopang, membantu teman-teman kita yang lagi dalam masa-masa sulit. Karena kan namanya hidup kita harus ya saling menopang, apalagi sebagai saudara seiman. Terus juga diingat lagi supaya kita tuh tetap setia dalam setiap proses, supaya menyelesaikan pertandingan iman kita. Itu, Chat. Pada intinya sih, Pastor Chris ngingetin supaya kita tuh tetap kuatlah di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan nggak ada yang sia-sia tentunya. Amin, amin banget. Tuh. Lalu untuk hari ini kita nanti juga dengan tema yang sama ya, Mon ya. Dan Bener kita banget. dan kita akan dibawakan sharingnya oleh Cianita. Dan untuk minggu depan seperti tadi yang udah disebutkan nih, siapa tahu ada teman-teman nih yang tadi belum masuk, yang belum dengar jelas, minggu depan kita bakal ada YCSC Talk di mana kita akan membahas karir. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang udah terjun dunia karir dan atau teman-teman yang baru mencari pekerjaan, jangan sampai ketinggalan. Oke. Oke, sekarang waktunya kita untuk sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Dan selama ibadah PPW nanti, teman-teman semua akan di-mute. Tapi feel free untuk teman-teman bisa on cam supaya kita bisa saling melihat satu dengan yang lainnya meskipun virtual. Oke, untuk Kenneth, dipersilahkan. Selamat beribadah Selamat semuanya. beribadah semuanya. Oke. Shalom teman-teman, YCSC sekalian.
Yuk kita sebelum kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau sama-sama satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami semua sebagai satu keluarga Tuhan, kami datang, kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau. Biarlah Tuhan, darah-Mu melayakkan kami mau ketika kami menyembah Engkau, itu datangnya dari hati kami, sehingga kami minta Tuhan pada saat ini Engkau memulihkan kami, Engkau membasuh kami dengan darah-Mu sehingga dan memaafkan setiap dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, ayo kita sama-sama siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu ajaib? Angkat tangannya mungkin boleh, Monik. Atau teman-teman, iya. Teman-teman, kita sama-sama kita deklarasikan lagu ini sebagai doa kita bahwa Tuhan Yesus itu ajaib dan kasihnya kepada kita tak berubah. Wah. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Nyanyikan dari awal. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Nyanyikan dari awal lagi. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Kita nyanyikan ini. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sekali lagi, sing Yesus ajaib. Oh, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak
tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Oh, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kami siapkan hati kami, Tuhan. Kami datang dengan satu ketetapan hati bahwa ketika kami datang, Tuhan, ketika kami beribadah, kami minta untuk Roh Kudus-Mu melawat kami. Kami minta, Tuhan, ketika kami datang dengan keadaan yang lemah, kami minta supaya Tuhan menguatkan kami. Kami minta, Tuhan, pada hari ini ketika kami mengikuti ibadah, kami gak akan menjadi sama seperti ketika kami datang. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kami siapkan hati kami, Tuhan, untuk menerima yang baru daripada-Mu. Oh, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Kami datang, kami berserah padamu, Bapa. Sing it. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Nyanyikan lagi, Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel. Katakan, Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Katakan, Kau kuatkan
Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Oh, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sekali lagi, Immanuel, 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 Engkau besertaku. Oh, Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kaulah harapan dalam kesesakan. Hirabarabashe, hiramana kararararara, shirabarabarabarabarabarabara. Terima kasih Tuhan, Kau Allah Immanuel, Kau setia, Kau sangat setia bagiku. Terima kasih Tuhan, tak pernah Kau tinggalkanku. Oh Immanuel, Engkau Allah besertaku.
Hirabarabaraba. Shandeya na 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 na. Hiraba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 . Shiraba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 . Hirabaramaka na shererere. Rabakana da 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 shirakara da 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 se. Rabarabarabaraba. Shererere. Hana karada serere karabo. Shure kanana karaba sande ra 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 ra. Oh, oh. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan terbang dengan seumpama sayap seperti Raja Wali. Tuhan, kami deklarasikan anak-anak muda di YCC akan berlari dan berjalan dan mereka tidak akan jadi lesu, Tuhan. Herabaraba shedededede. Hananana karadadabase. Rabarabaraba. Rabarabarabarabarabaraba. We wait on you. We wait on you. Kami percaya Tuhan, setiap janji-Mu dalam hidupku adalah ya dan amin. Tuhan yang memulai, Tuhan yang setia akan menyelesaikannya dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Biar jadi doa kita, teman. Kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Dan kau buktikan kesetiaan-Mu Bapa. Oh, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh Allah Immanuel. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kami mau setia karena Kau Allah yang setia. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, oh Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kami mau setia Tuhan, kami mau setia padamu. Kami mau setia karena kami mengenal Engkau sebagai Allah yang setia, Tuhan. Karena kami mau mengingat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu di sini mau belajar untuk setia kepada Engkau. Oh, Kau Allah yang setia, Kau tak pandang kesalahanku, tapi Kau pandang hatiku. Terima kasih Tuhan. Kau mengenal kami lebih dari orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Bahkan lebih dari diri kami. Karena itu hari ini Tuhan, selidiki hati kami, apakah kami setia kepada Engkau? Apakah kami sungguh mengasihi Tuhan? Terima kasih Tuhan. Raba-raba-raba-raba-raba.
kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami bejana-Mu Bapa. Kita nyanyikannya dari awal. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, oh, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Oh, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu
Bapa, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, bejananya Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anaknya Tuhan Yesus. Kami gak mau menjadi seperti kambing yang dibilang tidak mendengarkan suara gembalanya, tapi kami mau menjadi domba Tuhan. Kami mendengarkan suara Tuhan, kami tahu isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, biar setiap benih firman menjadi benih yang subur dalam hati kami. Sehingga kami Tuhan stop menjadi pendengar saja, tapi kami mau menjadi pelaku firman. Sehingga hidup kami berbuah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Ya. Shalom, kita doa sebentar ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Engkau kuasai setiap kami, hadirat-Mu Tuhan. Diam di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus Kau ambil alih, Kau berdaulat penuh Tuhan atas ibadah sore hari ini Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan pesan-pesan-Mu Tuhan, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Iya. Kok saya nggak kedengeran apa-apa ya? Emang nggak kedengeran ya? Emang nggak kedengeran ya? Sorry, udah lupa. Iya, sorry. Oke, jadi senang ya bisa ada di tengah-tengah kalian kembali, walaupun masih secara online. Saya percaya kuasa Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah kita semua ya sore hari ini. Tema di bulan Mei ini masih stand in God's strength di Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk kita menjadi pribadi yang kuat di hari-hari ini. Bahkan menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan. Ada 3 hal yang menjadi bagian kita yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus senantiasa ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Ya, ini bicara mengenai melekat, abide in Him, dan jadikan Tuhan itu segala-galanya di dalam kehidupan kita. Yuk kita buka di 2 Samuel 22 ayat 2 dan 3. Ya. 2 Samuel 22 ayat 2 dan 3. Daud menjadikan Tuhan sebagai bukit batu. Menjadikan Tuhan sebagai bukit batu, kubu pertahanan dan penyelamatku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Jadi Daud menjadikan Tuhan ini segala-galanya di dalam kehidupannya. Ya, saya senang dengan kata tempat pelarianku. Kita tuh kadang-kadang kita berlari itu udah kalau dalam keadaan terdesak kita tuh suka lupa ya lari ke Tuhan gitu. Jadi hari ini Tuhan ingin ingatkan kepada setiap kita, Tuhan itu menjadi tempat pelariannya kita. Jangan lari ke tempat yang lain.
ya apalagi ke manusia atau kepada keadaan, itu semua berubah-ubah. Tetapi kalau kita lari ke Tuhan, kita akan menjadi kuat. Ya, di ayat 17 dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, 2 Samuel 22 ayat 17. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru. Ya, berseru ini ada pengulangan kata 2 kali. Ini bicara mengenai hubungan. Pada waktu kita berseru kepada Tuhan, ini bicara kita punya relationship sama Tuhan. Dan dikatakan di sini, dan ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong, masuk ke telinganya. Di Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Bila ia berseru kepadaku, siapa yang berseru ini di sini? Yang sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Firman Tuhan katakan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, pada waktu ia berseru, aku akan menjawab. Tuhan gak sekedar menjawab, tetapi Tuhan katakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Jadi Tuhan gak bilang, aku akan membuat dia bebas dari kesesakan. Kita tuh nggak dibuat untuk kita nggak ngalamin yang namanya tuh kesesakan tuh seperti apa. Tapi kita diajar untuk mengalami itu, tetapi kita disertai dengan Tuhan. Gitu ya. Jadi di Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku. Ini firman Tuhan katakan. Tuhan membuka dirinya untuk setiap kita datang kepadanya. Untuk berseru kepada Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi pada waktu kita berseru sama Tuhan, Tuhan akan singkapkan segala sesuatu yang mungkin kita nggak ngerti. Kenapa kok kayak gini Tuhan? Dan pada waktu kita berseru sama Tuhan ya, pada waktu Tuhan jawab kita, itu kita mungkin nggak akan menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan. Tetapi step-stepnya kita harus sungguh-sungguh perhatikan. Dia di dalam kita di dalam dia. Kita mesti melekat nomor 1 sama Tuhan. Dasar itu harus kuat dulu sama Tuhan. Yang kedua, berseru kepada Tuhan. Berseru tuh nggak cuma di dalam kesesakan, nggak cuma di dalam kita dalam pergumulan, dalam kita nggak tahu musik ke arah mana, kita berseru kepada Tuhan. Tetapi berseru juga kepada Tuhan di dalam kita mungkin dalam kelimpahan, dalam kita sukacita, kita berseru sama Tuhan lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan kita. Berseru sama Tuhan. Di Mazmur 145 ayat 8. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi kita tuh kadang mungkin kita seru-seru sama Tuhan, kok kita nggak dengar Tuhan tuh jawab kita gitu. Yang jadi pertanyaan, apakah kita dalam kehidupan kita, apakah kita melekat nggak? Dia ada di dalam kita dan kita di dalam dia nggak gitu. Ya, jadi itu kunci utama dasar yang memang dasar kekuatan buat kita gitu. Untuk kita bisa menjadi pribadi yang kuat dan bahkan semakin kuat di hari-hari ini. Ini harus kita benar-benar perhatikan karena ini adalah bagian kita. Ya. Banyak berseru di dalam doa, pujian dan penyembahan di hari-hari ini ya. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Dan yang kedua, ada di 2 Samuel 22 ayat 22. Boleh tolong ya, Dok, ditampilkan ya. 2 Samuel 22 ayat 22. Yang kedua adalah kuncinya untuk kita bisa menjadi pribadi yang kuat. Di sini, tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Tetap. Lalu di ayat 23-nya, sebab segala hukumnya aku perhatikan
Dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya, ayat 24, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Ayat 23 dan 24. Ini kuat bicara mengenai integritas. Ini adalah Pastor Nico, Gembala Sidang kita katakan, the year of integrity di tahun 2021. Ini sungguh-sungguh kita perhatikan. Kalau kita mau menjadi pribadi yang kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Ya. Kuncinya di ayat 22. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Garis bawahi. Dan tidak menjauhkan diri dari Allahku. Mudah nggak untuk tetap mengikuti jalan Tuhan? Mudah nggak? Saya bilang nggak mudah. Kalau fondasi kita di nomor 1 ini tidak kuat. Kalau hubungan kita, dia di dalam kita, kita di dalam dia, itu tidak kuat. Nggak akan mudah untuk menjadi tetap mengikuti jalan Tuhan. Mudah nggak untuk tetap ibadah youth sekalipun online? Nggak mudah. Nggak mudah. Karena kita masuk dengan cara yang tidak biasa. Gitu. Terbukti dengan seberapa waktu dibuka ibadah setahun kemudian. Ada berapa? Tapi dengan seberapa yang ada saat ini. Saya bersyukur sekali sama Tuhan. Saya bersyukur untuk kalian boleh tetap setia. Kalian boleh tetap mengikuti jalan Tuhan. Kalian boleh tetap ibadah Zoom sekalipun lewat online. Ibadah YCSC. Yang kedua, mudah nggak untuk tetap bersyukur pada waktu keadaan tidak bertambah baik? Nggak mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Pada waktu Tuhan di dalam kita pasti bisa untuk terus ucapkan syukur sama Tuhan. Ya, tetap saat teduh saya ingatkan kepada teman-teman. Tetap saat teduh di setiap pagi. Saya tahu nggak mudah. Banyak mungkin alasan. Teman-teman yang isi deh alasannya apa. Kenapa nggak saat teduh? Kenapa udah males saat teduh? Teman-teman yang isi alasannya apa? Tapi sore hari ini firman Tuhan katakan, tetap saat teduh. Tetap ikutin jalan Tuhan. Di Imamat 16. Imamat 16. Edo boleh ya, Dok? Imamat 16 ayat 12 dan 13. Ini ada pengulangan kata. Di mana api yang di atas mezbah harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Lalu di ayat 13 dikatakan lagi, harus dijaga. Salah ya? Imamat 16 ayat 12-13. Iya. Ayat bawahnya lagi kayaknya, Dok. Sorry. Di bawahnya lagi ya. Oh, salah ya ayatnya ya. Saya salah tulis ayat, maaf. Jadi api yang di atas mezbah harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Setiap pagi itu harus kita jaga api cinta kita sama Tuhan. Jadi setiap pagi, karena apa? Kalau kita nggak jaga api, teman-teman, itu bahaya sekali loh. Kita nggak jaga keintiman kita nggak bangun mezbah itu di setiap pagi saat teduh, itu bahaya. Karena pada waktu api itu redup ya, itu untuk kita melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan, itu lebih gampang. Tetapi pada waktu kita jaga, kita dekat sama Tuhan, kita mau marah aja, atau mau kesel aja, itu akan roh kita tuh akan kuat. Kita akan diingatkan hal-hal yang ya thank you, Dok. Imamat 6, sorry. Kita akan diingatkan itu untuk melakukan sesuatu yang berkenan, yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ini pentingnya saat teduh untuk kita membiarkan api itu di atas mezbah tetap menyala. Baca firman sangat penting karena itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dunia ini bisa kita katakan sekarang gelap loh, teman-teman. Gelap. Gitu. Kita nggak tahu keadaan ke depan seperti apa. Dengan varian virus yang terus bermunculan. Singapura udah bebas, lockdown lagi.
gitu, kita nggak tahu. Dunia ini sedang gelap. Kita nggak tahu sampai kapan ini. Tetapi hanya yang menjadi terang buat kita tuh hanya firman Tuhan. Kita harus berpegang dengan itu kuat-kuat saat ini, karena itu yang menjadi terang buat kita. Ya, tetap mengikuti jalan Tuhan. Dikatakan tadi di ayat 22, 2 Samuel 22, tetap mengikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan tuh dasarnya apa? Firman Tuhan. Kita tuh bisa tahu jalan-jalannya Tuhan lewat mana? Lewat firman, gitu. Jadi jangan sampai kita menjauhkan diri dari membaca firman Tuhan. Di 2 Samuel 22 ayat 29 dikatakan, karena engkaulah pelitaku ya Tuhan. Engkaulah pelitaku ya Tuhan. Jadi firman itu adalah pelita. Tuhan itu juga pelita. Karena firman Tuhan adalah Tuhan. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan. Dan Tuhan menyinari kegelapanku. Mungkin saat ini saya nggak tahu keadaan teman-teman. Yang mungkin sedang ngerasa ada di dalam gelap. Tapi bersama Tuhan, kalian tuh bisa ngeliat apa yang Tuhan mau kalian lihat. Ya, di ayat 30 dikatakan, karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Garis bawahi, dengan engkau aku berani. Garis bawahi kata berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ayat 30 itu ya. 2 Samuel 22 ayat 30. Tuhan kasih karunia-Nya. Tuhan kasih karunia-Nya besar banget buat kita. Pada waktu kita tetap mengikuti jalan Tuhan. Pada waktu kita tetap menjaga integritas kita. Sekalipun nggak ada orang yang melihat, kita jaga integritas kita, menjaga diriku terhadap kesalahan, dikatakan. Di hadapan Tuhan, hukum-Mu kuperhatikan. Tuhan kasih kita, kasih karunia-Nya. Besar anugerahnya, luar biasa. Apa itu? Boldness spirit. Keberanian. Untuk apa? Ngadepin gerombolan. Dikatakan karena dengan Allahku, dengan engkau, garis bawahi kata dengan, kita nggak bisa sendiri. Maka itu prinsip nomor 1 itu, dasarnya. Harus dia dalam kita, kita dalam dia. Karena di sini dikatakan, dengan engkau, aku berani menghadapi gerombolan. Gerombolan apa? Saat ini teman-teman menghadapi gerombolan masalah apa? Yang ini belum selesai, udah datang yang ini. Yang ini Tuhan, belum pulih, masih sakit, udah datang yang ini. Gitu. Tapi dikatakan, dengan engkau aku berani. Kita punya mental prajurit bersama dengan Tuhan. Kita punya mental pemenang bersama dengan Tuhan. Ya, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Mungkin bagi kita seperti ada tembok di depan kita. Rasanya mustahil. Udah nggak mungkin Tuhan. Udah nggak mungkin jalan buntu ini di depan. Tapi dikatakan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Dahsyat ini. Kasih karunia yang Tuhan berikan, anugerah. Di saat kita tetap ada di dalam dia dalam kita. Dan kita tetap mengikuti jalan Tuhan dengan menjaga integritas kita. Tuhan kasih kita keberanian untuk melompati tembok. Dia akan ajari kita cara untuk berperang. Dia ajari kita jalan untuk kita bisa melompati tembok. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan itu sendiri. Ya, jadi kita tahu bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita menjadi pribadi yang semakin berani. Ada anugerah dan kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada kita di saat kita tetap setia mengikuti jalan Tuhan. Ya, yaitu boldness spirit itu. Di saat dunia di dalam keputusasaan, di saat dunia mungkin banyak sekali yang nggak tahu solusi mesti kemana. Saya dalam 1 bulan terakhir, Tuhan izinkan ada beberapa teman yang telepon saya gitu ya. Dalam keadaan yang sangat putus asa. Yang saya nggak tahu entah tiba-tiba bisa telepon saya udah lama nggak ketemu gitu. Teman lama saya ada 3 orang. Ya, yang pertama udah ngomong ke saya, nggak bisa ngikutin lagi. Istilahnya jalan Tuhan. Kalau saya tangkap, nggak bisa. Mau keluar dari itu. Karena apa? Udah nggak tahan. Ada masalah di dalam kehidupannya. Sehingga dia bilang nggak bisa benar-benar.
Saya cuma ingetin aja, jangan keluar dari jalan Tuhan. Karena di situ tidak akan ada perkenanan Tuhan. Bukan solusi untuk itu. Tapi dunia sedang mengalami itu. Dan teman saya satunya sempat mention bahkan pingin bunuh diri. Dia bilang, lebih baik gue bunuh diri aja kalau kayak gini. Dunia sedang mengalami itu. Tetapi kita yang tetap ada di dalam Tuhan, kita akan semakin kuat. Ya, jadi kita perhatikan sungguh-sungguh. Sehingga kita bisa berkata seperti di Filipi 4 ayat 13. Firman Tuhan, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin ya. Lalu di Lukas 6 ayat 46, kita perhatikan. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Melakukan, Tuhan kasih perumpamaan di Lukas 6 ayat 46. Tuhan kasih perumpamaan. Kalau orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan, Tuhan umpamakan itu seperti orang yang mendirikan rumah dan menggali dasarnya dalam-dalam. Setelah itu dia menaruh dasarnya itu seperti di atas batu. Sehingga pada waktu air bah itu datang, pada waktu air banjir itu datang, rumah itu tidak akan rusak. Rumah itu akan berdiri kuat, akan tetap kokoh dikatakan. Wah, ketika air bah datang, rumah itu tetap kuat, tidak dapat digoyahkan. Itu yang akan terjadi pada kita. Badai boleh datang, pergumulan boleh datang, banjir, air bah, ataupun apapun. Tetapi kita akan tetap kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Pada waktu kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Sore hari ini. Tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ya, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ini bicara mengenai terus berjaga-jaga. Jaga hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Saya ingat kisah daripada Yusuf pada waktu saya mempersiapkan firman ini. Saya ingat kepada Yusuf. Yusuf itu di Kejadian 37 ayat 2, maaf. Yusuf di Kejadian 37 ayat 2. Yusuf itu punya hubungan sama papanya karena dia anak yang lahir dari masa tua papanya, sehingga papanya sayang sama dia. Dia tahu papanya sayang sama dia. Jadi dia curhat sama papanya. Yusuf sampaikan di Kejadian 37 ayat 2. Yusuf sampaikan kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf bilang loh ke papanya, ya mungkin curhat ya, namanya anak ke bapak. Ini bapak jasmani sih di sini saya bicara. Bukan Tuhan gitu ya, bapak jasmani. Yusuf cerita tentang kejahatan dari kakak-kakaknya. Tetapi di ayat selanjutnya, di ayat kalau nggak salah ayat 12 ya, di Kejadian 37 ayat 12, itu papanya malah menyuruh, sini Yusuf, aku mau suruh kamu untuk melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu. Pergi ke dekat Sikem, katanya, lagi mengembalakan kambing domba. Kamu coba lihat, kalau kita secara manusia, ya, kita udah ngomong, ya, udah curhat gitu ya, kita bisa nggak punya hak untuk komplain, untuk ngomong gitu. Papa nggak salah ya. Maksudnya mereka kan benci aku loh. Mereka iri sama aku loh. Mereka jahat sekali sama aku. Kok aku disuruh ke sana gitu? Bisa nggak sebetulnya? Bisa. Tetapi Yusuf memilih untuk tetap taat. Dan ini waktu saya baca ini, benar-benar ini menjadi remah buat saya secara pribadi. Pada waktu dia curhat sama papanya dan papanya suruh dia ke sana, Yusuf cuma jawab 2 kata. Cuma jawab, ya Bapak. Dia memilih untuk tetap taat sekalipun banyak hal yang mungkin jadi pertimbangan dia. Oh, sakitnya mungkin dikata-katain, mungkin dibenci seperti apa gitu. Sampai dia bisa ngomong ke papanya, berarti dia sudah merasakan sesuatu yang benar-benar nggak enak perlakuannya gitu. Ya, Yusuf ngomong ya Bapak. Dan saya mau encourage lewat
kisah Yusuf ini ke teman-teman. Pada waktu kita tetap memilih untuk tetap setia, tetap taat sama Tuhan. Seperti Yusuf alami, di sini proses penyempurnaan, sanctification, itu akan dimulai dalam kehidupan kita. Pada waktu kita tetap taat, Yusuf taatnya nggak main-main. Saudaranya udah nggak ada aja masih dicari, pergi ke Dotan kata orang. Dia cari sampai tuntas. Tapi apa yang dia terima? Dia terima apa? Dia dibuang ke sumur, dia dijual, ya. Dia ditaruh sebagai budak. Sampai ditaruh sebagai budak, dia tetap memilih untuk menjaga integritas. Pada waktu dia dicobai di level bawah dia, dalam keadaan terpuruk dia dicobai dengan istri daripada Potifar, dia tetap memilih untuk lari dari dosa. Yusuf tetap memilih untuk taat, untuk tetap mengikuti jalan Tuhan. Dan apa yang dia terima setelah itu? Dia masuk penjara. Saya encourage teman-teman. Maksudnya, lihat, berkaca dari kisah Yusuf ini. Kalau kita tetap setia ikut Tuhan, tetap taat, dan diizinkan proses sanctification itu, proses kita dibikin menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, kita mesti bersyukur. Yusuf mengalami penggenapan dari Mazmur 91. Di Mazmur 91 dikatakan gini, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Berapa banyak kalau kita baca di kejadian yang Yusuf ini, namanya Yusuf disertai Tuhan. Allahnya menyertai banyak sekali. Meskipun dia di dalam kesesakan. Meskipun dia di dalam lembah kekelaman. Tapi pada waktu dia tahu dia disertai Tuhan, dia kuat. Dia kuat. Ya. Jadi kita tetap taat, tetap ikuti jalan Tuhan, tetap jaga integritas, tetap berjaga-jaga. Kita akan disertai oleh Tuhan untuk menjadi berani dan punya mentalitas prajurit pemenang, dan kita akan semakin kuat. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah merelakan hati. Ini bagian kita loh. Untuk merelakan hati ini bagian kita loh. Ya, yang pertama adalah keintiman kita. Kita perhatikan. Dia dalam kita di dalam dia. Ya, kita banyak-banyak berseru lewat doa, pujian, penyembahan, intim, banyak ngobrol sama Tuhan. Karena Tuhan juga akan memperdengarkan suaranya kepada setiap kita yang rindu untuk berseru sama Tuhan. Ya, itu yang pertama, kita untuk menjadi kuat. Yang kedua, tetap ikutin jalan Tuhan. Tetap jaga integritas. Ini pasti kita akan menjadi kuat. Yang ketiga, merelakan hati kita. Ya, merelakan hati. Di Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Jadi dengan rela hati, dikatakan aku hendak mempersembahkan korban. Dengan kata lain, dengan rela hati, kita tuh lagi persembahin hidup kita buat Tuhan. Dengan rela hati, kalau itu kita dikenakan proses, saya tuh selalu ingetin kepada kalian juga, kepada diri saya. Pada waktu proses itu, sanctification itu datang, nomor satu adalah kita koreksi diri kita. Apakah ini kesalahan kita atau bukan? Kalau kesalahan kita nggak mau nurut atau apa, balik. Kita bertobat, minta ampun. Tapi kalau kita menderita karena kehendak Allah, karena emang ini bagian daripada rencana Tuhan untuk mau memakai kita harus mempersembahkan itu, tubuh kita ini, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Dengan merelakan hati, kita sedang mempersembahkan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Ya, dan saya mau saksi ya mengenai waktu papi saya dipanggil pulang. Kebetulan di bulan Mei juga 3 tahun yang lalu. Bicara mengenai kerelaan hati. Maksudnya saya tuh waktu itu pertama dengar
rela nggak rela ya, gitu. Cuman bingung aja, karena, saya flashback papi dipanggil pulang bulan Mei, tapi saya flashback ke 3 bulan sebelumnya. 3 bulan sebelumnya adalah bulan Februari, itu di mana saya tahu bahwa papi didiagnosa kena kanker kolon, kanker usus stadium terminal. Jadi waktu saya tahu, dokter kasih tahu ke kita anak-anak, itu papi dalam keadaan didiagnosa dokter kanker kolon, stadium terminal, dan usia papi langsung disebutkan tinggal 3 bulan. Terus terang pada waktu dokter kasih tahu begitu, itu kekuatan saya nggak ada. Saya benar-benar nggak punya kekuatan sama sekali. Yang ada saya cuman berseru sama Tuhan, "Kenapa papi Tuhan? Kenapa?" Gitu. Karena papi saya itu orang yang sangat disiplin di dalam hidup. Papi jaga makan luar biasa, papi juga istirahat juga luar biasa, papi olahraga dalam usia lanjutnya. Papi masih olahraga itu seminggu masih 2-3 kali. Terus udah gitu papi juga rajin check up, 6 bulan sekali papi check up, general check up. Dan bahkan setahun sebelum kejadian, yaitu 2017, itu papi disarankan dokter check up yang lengkap sekali sampai ke PET scan. PET scan itu untuk melihat sel kanker dari ujung rambut ke ujung kaki, gitu. Dan dinyatakan bersih. Semua tes papi itu bagus, bersih, tidak ada apapun, tidak ada penyakit apapun bahkan di papi. Jadi waktu saya dengar itu, kenapa Tuhan? Maksudnya papi begini. Begitu juga dengan kita. Seringkali ya kita ya, kalau dapat pergumulan nih ya, dapat apa ya, istilah pergumulan yang mungkin membuat kekuatan kita nggak ada. Kita tuh bukan kita lah, saya tuh pernah ngalami. Saya pernah tanya, Tuhan, kenapa Tuhan izinin gitu? Kenapa aku gitu? Kenapa? Aku kan udah melayani Tuhan. Aku kan udah jaga hidup aku. Wah, kalau dulu saya ngomong kayak gitu, kalau sekarang saya ngomong kayak gitu, malu saya sama Tuhan. Malu bener. Padahal itu buat saya, pelayanan itu siapa kita kalau kita bisa melayani Tuhan. Itu tuh semua buat kita, benefitnya buat kita gitu. Jadi jangan sebut, aku tuh udah jaga hidup, Tuhan yang lebih tahu kemana dia mau proses kita. Kita jangan ngerasa kayak kita tuh udah nggak rela sebetulnya. Sebetulnya dengan kita ngomong kayak gitu, kita tuh sebetulnya sedikit banyak saya tuh nggak rela. Kenapa Tuhan? Kenapa? Sedangkan kita harus tahu Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Gitu juga waktu papi saya. Itu yang pertanyaan di batin saya. Saya berseru-seru sama Tuhan. Saya tanya kenapa papi? Papi udah jaga loh. Papi udah hidup sehat. Papi udah luar biasa. Langsung Roh Kudus ajarin ke saya kayak gini. You name it. You name it, sakit apa? Ini kamu kaget, kamu nangis, kamu nggak ada kekuatan karena kanker kan? Gitu. You name it, kalau sakit batuk pun aku panggil pulang, pulang. Kepleset pun aku panggil pulang, pulang, Kak, gitu. Jadi di situ, itu kekuatan buat saya. Waktu Tuhan ajar itu. Dan waktu saya lagi nungguin papi di rumah sakit, tiba-tiba saya dengar kabar Billy Graham meninggal. Saya coba search, ya. Waktu di rumah sakit itu bulan Februari, Billy Graham meninggal kalau nggak salah tanggal 21 Februari. Itu 2018. Waktu saya search, Billy Graham sakitnya itu kanker prostat. Billy Graham sakitnya pneumonia, penumpukan di bagian pernapasan. Terus dia juga sakit Parkinson. Dia juga sakit di tulang belakang, disambung pakai alat apa. Banyak. Dan itu dia sakit udah lama waktu saya baca itu. Dia umur 99 meninggal, dia sakit dari umur 90. Gitu. Lalu saya dikuatkan waktu saya cari Billy Graham sakit itu. Dan dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dipakai yang mengubah sejarah juga. Saya ketemu quote Billy Graham. Edo boleh tolong ya ditampilkan.
quote-nya Billy Graham. Iya, Billy Graham tulis seperti ini. Aku bertanya sama Tuhan, ratusan kali nanya sama Tuhan di dalam hidup aku. Kenapa Tuhan izinin tragedi dan suffering itu terjadi? I have to confess. Tapi aku mesti ngaku bahwa aku tuh nggak bisa nemuin jawabannya secara total. Bahkan untuk kepuasan diri aku sendiri, aku nggak bisa nemuin jawabannya. Tapi aku harus terima by faith dengan iman bahwa Tuhan itu berdaulat. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan anugerah dan compassion, belas kasihan di tengah-tengah penderitaan. Ini saya kuat sekali baca ini. Gitu. Singkat cerita, papi saya keadaannya ngedrop, menurun, dan tiba kita semua mesti ngomong ke papi. Satu-satu kita mesti ngomong ke papi. Untuk melepas papi. Itu setelah hampir 3 bulan prediksi dari dokter. Kita ngomong sama papi. Saya nggak tahu pada saat itu kekuatan kita anak-anak juga dari mana, saya nggak tahu. Yang saya tahu ya dari Tuhan saat ini. Saya tahu, tapi pada saat itu saya benar-benar udah semua nangis gitu. Semua anak mantu, cucu. Pas giliran mami pingsan. Mami nggak kuat. Mami sampai dibawa ke sofa dan pakai oksigen. Tekanan darah mami juga tinggi pada saat itu. Saya cuma berseru lagi sama Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa kuatin mami. Penghiburan saya terbatas untuk nguatin orang mami yang sebagai istri dari papi yang nemenin papi. Tapi Tuhan, aku tahu Tuhan adalah kekuatan mami. Lalu kita doa anak-anak. Kita encourage mami. Kita bilang mami, tahu gitu papi perginya kemana mi. Papi kasihan kayak begitu, cuman terbaring aja. Secara kedokteran udah jalannya seperti itu gitu. Jadi akhirnya mami bilang bisa mi. Setelah mami dikasih minum, mami sadar bisa mi. Iya, ya udah ya mi. Begitu mami ngomong, mami rela untuk melepas papi. Saya lihat firman Tuhan itu genap terjadi. Mami itu seperti different person. Benar-benar totally orang yang berbeda. Pada waktu mami tadi nggak kuat. Waktu mami peluk papi. Mami bilang, Pi, ye kalau mau pulang, ye pulang, Pi. Gitu. Itu benar-benar saya ngelihat mami kuatnya luar biasa. Dan saya tahu di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu nyata sempurna. Saya melihat sungguh-sungguh di dalam kerelaan hati kita untuk merelakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di situ kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang berlimpah-limpah itu akan menaungi kita semua. Dan tingkat cerita, papi dipanggil pulang, saya kembali bertanya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, waktu itu gembala sidang saya, Pastor Niko, gembala sidang kita ya, itu sering ngomong mengenai unusual miracle. Itu terus didengung-dengungkan di tahun itu. Saya berdoa sama Tuhan, minta unusual miracle buat papi. Sekalipun secara kedokteran harus seperti itu gitu, terminal akhir, sudah stadium terminal, lebih dari 3 itu berarti. Dan usia papi udah sangat lanjut, papi usia 87 tahun waktu Tuhan panggil papi pulang. Saya bilang, Tuhan aku minta unusual miracle, sembuh loh. Kok Tuhan nggak kasih? Tapi Tuhan bukain mata rohani saya untuk melihat unusual miracle yang Tuhan kerjakan selama 3 bulan. Yang pertama adalah waktu papi dibawa ke rumah sakit. Waktu papi dibawa ke rumah sakit dalam keadaan koma, papi udah dalam keadaan koma. Itu dokter mau pasang selang di hidung papi untuk makanan. Saya nggak mau. Saya bilang, enggak dokter, papi itu masih makan. Sehari 3 kali, masih minum susu, habis semuanya. Saya nggak mau papi dipasangin. Saya disuruh tanda tangan, kita anak-anak disuruh tanda tangan surat pernyataan. Karena itu sangat-sangat bahaya.
Papi bisa meninggal karena tersedak, karena papi dalam keadaan udah koma. Bahkan di rumah itu papi udah banyak tidur, itu udah semi koma sebetulnya. Dan itu kemungkinannya sangat besar papi meninggal tersedak. Makanya rumah sakit tidak mau bertanggung jawab, minta kita tanda tangan untuk pernyataan bahwa kalau sampai papi tersedak, kita nggak ada apa-apa gitu. Rumah sakit nggak dituntut apa-apa. Tapi kita nggak mau. Kita mau dipasangin karena kita baru mengerti. Tapi itu unusual miracle yang Tuhan kerjakan ke papi gitu. Papi dijaga sedemikian rupa dalam keadaan koma, makan sehari 3 kali, bubur saring, dan minum susu gitu. Unusual miracle yang mungkin saya nggak akan bisa pernah lihat kalau saya mungkin nggak rela hati saya. Yang kedua adalah unusual miracle. Itu adalah morfin. Pada pasien penderita kanker, itu dokter bilang, itu udah disuntikin, diinjeksi morfin tingkat yang paling dosis tinggi. Itu pun masih suka dibawa ke ruangan yang kedap suara untuk teriakan-teriakannya itu supaya nggak kedengeran gitu. Ada ruangan itu karena kesakitan luar biasa gitu. Jadi waktu papi hampir 3 bulan papi batuk-batuk dan kita ke dokter paru dan dokter bilang kansernya sudah menjalar ke paru dan papi sakit nih katanya gitu. Papi kamu sakit nih. Di resepin morfin yang dosis paling kecil, dosis paling kecil. Tapi saya tiap kali lihat dan kita anak-anak selalu memami declare bahwa it is finished di kayu salib. Apa yang Tuhan kerjakan karyanya, itu udah selesai. Bagian papi damai sejahtera dan kekuatan, kesembuhan. Bahkan kita terus perkatakan surga terbuka setiap hari atas papi gitu. Supaya papi itu nggak ngerasain apapun gitu. Dan pada waktu itu diresepkan, saya ngelihat, kita anak-anak lihat bahwa papi nggak butuh itu gitu. Papi fine. Papi bahkan nggak pernah merintih, cuman kayak capek doang, nggak pernah merintih yang berarti gitu. Kita percaya semua tuh udah ditanggung oleh bilur-bilurnya. Papi itu, bagian papi itu benar-benar yang kita perkatakan itu terjadi gitu. Sampai papi meninggal, sampai papi dipanggil pulang pun, tidak satu butir morfin pun, bahkan itu udah ditebus. Kita nggak pernah kasih ke mulut papi. Karena Tuhan yang menjadi kekuatan sungguh-sungguh hidup buat papi. Dan yang ketiga, waktu kita cari alternatif, katanya ada kemo yang bisa aman segala macam. Kita pergi ke dokter kemo dan akhirnya kita dengar dari dokter kemo itu bahwa papi itu efek sampingnya bakal begini. Kita nggak mau karena sebetulnya dokter yang pegangan papi pun udah tidak menyarankan usia papi untuk kemo gitu karena menambah penderitaan katanya. Jadi akhirnya kita cuma mau dengar namanya pingin yang terbaik buat papi. Kita pergi kan ke dokter kemo dan dokter kemo tantang kita. Kalian tahu kalau nggak mau di kemo, dia bilang itu, papi kalian akan meninggal dengan cara apa? Langsung kakak saya bilang, dengan cara apa dokter? Dengan cara sesek napas. Istilahnya kayak papi itu kesusahan untuk napas di akhir nanti hidupnya. Keluar dari rumah sakit, dari ruangan dokter itu, saya bilang ke kakak saya, kalau kita punya papi yang luar biasa, cinta sama anak-anak sedemikian, kita punya Bapa di surga yang cinta, lebih cintanya terhadap kita. Dan kita bisa minta kepada Bapa kita, dengan cara apa dia akan panggil papi kita pulang. Saya bilang gitu, saya masih ingat sekali. Saya ke kasir bahkan dengan berlinangan air mata, karena saya merasa udah nggak ada harapan, udah nggak ada yang bisa kita lakukan lagi. Gitu. Jadi pas waktu papi meninggal di pelukan mami, bahkan not even ada helaan napas. Yang mungkin, which is orang kalau meninggal itu biasa gitu, helaan napas mungkin biasa. Ini enggak, dengan smooth papi jalan tenang. Bahkan pada waktu paginya sebelum saya ke rumah sakit ke papi itu, saya dapat mimpi di paginya itu. Saya ngelihat ada terang luar biasa terangnya. Dan di dalam mimpi itu saya sadar saya tidur, tapi saya bisa ngomong sama Tuhan. Saya bilang, itu apa Tuhan? Saya bilang,
Itu terang sekali. Terus ada suara pintu, saya perhatiin. Oh iya, ada kayak pintunya, cuman begitu. Tapi hampir nggak kelihatan. Hampir nggak kelihatan karena terangnya itu begitu terang. Tapi saya juga nggak ngeh. Tapi saya percaya sekarang bahwa Tuhan, Papi udah tenang sama Tuhan, udah ada di surga. Papi bahkan sebelum meninggal pun Papi senyum sama suster, sebelah kiri senyum, sebelah kanan senyum. Gitu, Papi meninggal pun dalam keadaan yang bagus sekali. Saya bersyukur, dan saya bersyukur di dalam kerelaan hati yang saya mau bilang sama teman-teman, kita bisa ngeliat apa yang mungkin yang saya bisa saksikan ini hanya sebagian kecil. Saya sebagian kecil. Sebetulnya Tuhan lagi kerjakan tuh sempurna, banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang Papi kerjakan selama 3 bulan itu dalam kehidupan Papi. Ya, begitu juga dalam kehidupan setiap kita. Jadi relakan hati kita, itu akan membuat kita semakin melihat kasih dan kuasa Tuhan bekerja. Dan pada waktu kita bisa melihat kasih dan kuasanya bekerja, kita nggak akan bertambah kuat di dalam Tuhan. Tidak mungkin. Karena hanya pengalaman pribadi kita sama Tuhan, itu yang membuat kita kuat dan semakin percaya sama Tuhan. Ya, jadi kita balik lagi ke Yusuf di Kejadian 45 ayat 5 sampai 8. Yusuf Kejadian 45 ayat 5 sampai 8. Dia bisa bilang, bahkan dia bisa encourage ke saudara-saudaranya, bisa encourage. Tetapi sekarang jangan bersusah hati, jangan menyesali diri. Yusuf bisa encourage. Tetapi sekarang, jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Ya, di ayat 8. Di ayat 8 dikatakan, jadi bukan kamu, tetapi Allah. Itu dia ulang sampai 3 kali loh. Dia mengerti sekali. Tapi kuncinya teman-teman, kuncinya ya, kalau kita udah merelakan hati, jangan lagi lihat ke belakang. Kalau Yusuf lihat ke belakang, nggak mungkin dia bisa kuat. Dengan segala penderitaan demi penderitaan yang dia alami. Berapa tahun? Belasan tahun? 20 tahun? Penderitaan. Mungkinkah dia kuat untuk berkata seperti itu? Tidak. Tetapi kalau step-stepnya itu benar yang dilakukan, itu akan membuat kita punya pikiran Kristus. Membuat kita tuh punya apa yang Tuhan mau kita lihat. Yusuf melihat itu. Ya. Jadi sekarang bukan kamu, tetapi Tuhan. Sampai 3 kali dia ngomong, Tuhan yang membawa aku ke sini. Gitu. Lalu di Ayub 42 ayat 5. Dengan penderitaan Ayub yang luar biasa. Ayub bilang, tetapi sekarang. Garis bawahi kata sekarang. Yusuf juga bilang tadi, tetapi sekarang jangan bersusah hati. Ini dikatakan lagi, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Jadi teman-teman, ini lebih dari segala-galanya. Gak ada tuh namanya proses sanctification tuh yang kita pikirin terus, yang kita bawa-bawa terus. Karena itu akan menjadi kita lemah, akan membuat celah buat iblis untuk melemahkan kita, untuk kita tuh jadi nggak bisa kuat. Kita nggak akan bisa kuat kalau kita ngelihat ke belakang. Tapi kalau kita merelakan hati, ya kita akan menjadi kuat dan semakin kuat. Sampai kita bisa berkata seperti Roma 8 ayat 28 katakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya garis bawahi bagi mereka yang mengasihi Dia. Garis bawahi dengan poin-poin yang tadi. Mengasihi itu berarti kita mau melekat sama Tuhan. Mengasihi itu berarti kita mau terus punya hubungan sama Tuhan. Berseru pagi, siang, malam dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kita tetap ikutin jalan Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan. Kita tetap jaga integritas. Dan kita rela untuk mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, kudus.
dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya berdoa ya teman-teman. Sore hari ini kita mau untuk melakukan apa yang firman Tuhan ingatkan untuk 3 poin ini. Untuk kita perhatikan supaya apa? Supaya hidup kita terus berkemenangan di setiap musim. Hidup kita berkemenangan. Untuk apa? Untuk kita memenangkan jiwa-jiwa di luar sana. Terlebih di hari-hari ini, kita sedang dipersiapkan untuk menggenapi firman Tuhan. Kita sedang dipersiapkan untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus dengan kesaksian kita, dengan apa yang kita alami, supaya mereka juga bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, Allah yang kita tahu bahwa kita berharap sepenuhnya adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya, Allah yang firman-Nya ya dan amin akan jadi semua di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita boleh nyanyi nggak? Kenneth angkat satu pujian, yuk. Habis itu kita doa. Biar ini menjadi apa ya, komitmen kita juga untuk lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan ya. Kenneth boleh ya, Kenneth. Biar ini boleh menjadi doa ya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ci, sorry boleh di-unmute? Iya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan, yang telah disampaikan Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu sendiri Tuhan yang akan terus Tuhan mengajar dan menguatkan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan yang ada di Zoom ini Tuhan saat ini tidak terkecuali. Kami adalah anak-anak muda yang telah Kau pilih dan Kau telah panggil ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan setiap daripada kami Tuhan, jangan lewatkan satu orang pun Tuhan. Kami akan menjadi anak-anak muda yang akan menggenapi Tuhan firman-Mu Tuhan, yang akan menggenapi amanat agung-Mu Tuhan, sehingga lewat kehidupan kami Tuhan, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi kesaksian, kami boleh bahkan membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk datang mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih, kuatkan dan teguhkan anak-anak-Mu Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Buat mereka Tuhan, nyatakan diri-Mu lebih lagi Tuhan atas anak-anak muda-Mu Tuhan. Biar mereka boleh terus melihat Tuhan bahwa Engkau berjalan bersama dengan mereka Tuhan. Sehingga mereka akan berjalan semakin lama,
semakin kuat Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk setiap proses pergumulan yang mereka alami Tuhan di dalam proses pemurnian Tuhan, di dalam proses sanctification ini Tuhan, buat mereka merelakan hati mereka Tuhan, untuk setiap kejadian demi kejadian, Engkau yang balut Tuhan, setiap luka hati, setiap sakit mereka Tuhan, buat mereka punya Tuhan pikiran yang selaras dengan pikiran-Mu ya Tuhan, buat mereka punya hati Tuhan, seperti hati-Mu Tuhan, sehingga mereka juga boleh mengampuni Tuhan setiap orang-orang yang Tuhan pakai untuk menggenapi apa yang menjadi destiny Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Karena satu hal yang kami pegang Tuhan, Engkau tidak punya rancangan yang buruk terhadap setiap daripada kami Tuhan. Karena setiap kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Setiap kami adalah berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau akan terus angkat anak-anak muda-Mu Tuhan. Terus naik dan tidak pernah turun Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, ada penyertaan dan perkenanan Tuhan. Dan Tuhan buat semuanya menjadi baik dan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan kuatkan dan teguhkan hati kami ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan sisa sepanjang malam ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terus Tuhan pengurapan-Mu, Roh Kudus, Kau terus bekerja Tuhan di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami semua dengan kuat kuasa darah Yesus. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke, thank you Cianita. God bless. Tuhan memberkati Painan Cianita, keluarga Cianita. Terus thank you Cianita. Tadi sharingnya emang memberkati kita banget ya, Mon. Oke. Thank you so much, Ki. So blessed. Oke, abis ini kita ada apa, Mon? Nah, oke, teman-teman. Sekarang kita waktunya memberi. Oke, sebelum memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan setiap kami, Tuhan, boleh punya privilege Tuhan untuk kami berkumpul, bersekutu Tuhan, memuji, menyembah Engkau Tuhan, bahkan mendengar Tuhan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat setiap pelajaran, buat setiap teguran Tuhan yang boleh kami terima Tuhan sore malam hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau berbicara pribadi, lepas pribadi untuk setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan boleh jatuh Tuhan di tanah yang subur ya Tuhan. Kami boleh menangkap isi hati Tuhan dan kami juga boleh dikuatkan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar Tuhan, kami mau memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan berikan setiap kami kesempatan untuk kami masih boleh memberi bagian yang terbaik Tuhan, yang kami miliki Tuhan buat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan Tuhan, persembahan kami Tuhan, berapapun nilainya ya Bapa, kiranya Engkau boleh disenangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, di layar teman-teman sudah ada QR code untuk bisa di-scan untuk memberikan persembahan. Selamat memberi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi. Oke. Sambilan kita nunggu, kita sambilan memberi, mungkin aku mau sharing kali ya, tadi yang aku dapetin apa aja. Kalau aku sih, gue sih tadi, apa ya, tadi itu yang paling berkesan banget dari kesaksian Cianita, dari Papi Cianita tadi, kalau gue inget sih itu kayak cerita kakek gue banget. Mungkin sharing dikit, kakek gue dulu, seumur hidupnya dia bukan anak Tuhan, tapi 3 minggu sebelumnya itu dia akhirnya karena doa dari om aku juga, dari anak-anaknya juga, akhirnya dia akhirnya terima Tuhan, dia sempat dibaptis, dan dia meninggalnya itu, seingat gue itu dia lagi nyanyi mujizat ini itu nyata. Itu seingat gue doang.
lupa kalau nggak salah sih itu dia lagi nyanyi itu tiba-tiba dia dipanggil Tuhan. Tadi juga kalau gue inget di kesaksian Cianita tadi ngeliat ada cahaya. Kalau dulu di keluarga gue itu ada yang lihat kakek opa gue ini dia di waktu di apa namanya di tempat kedukaan itu ada tangga-tangga ke surga gitu. Kalau nggak salah sih gitu ceritanya, gue masih kecil soalnya. Oke, kalau dari lu gimana, Mon? Mana yang bagian tadi paling ngena banget? Aduh, sejujurnya speechless banget, nggak tahu mau apa namanya mau ngomong apa karena benar-benar masuk ke dalam hati aku banget apa yang Cianita sharingin dari awal sampai akhir. Tapi kalau boleh apa namanya bagian yang tadi aku diingetin itu tentang pemurnian sih. Karena emang proses pemurnian itu nggak gampang gitu buat setiap kita untuk kita bisa punya kerelaan hati itu gitu. Dan memang hanya karena Tuhan aja gitu untuk bisa punya kerelaan hati itu gitu. Dan sometimes hal-hal yang terjadi dalam hidup kita nggak ngerti sih. Mungkin kita nggak tahu, nggak ngerti kenapa sih mesti ngalamin ini, kenapa mesti ngalamin hal-hal yang nggak enak gitu. Tapi pada saat kita punya kerelaan itu gitu, kita cuman mau apa namanya ya nurut aja sama kehendaknya Tuhan, let His will be done gitu. One day kita cuma bakal tercengang-cengang sih apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi gitu, karena semuanya benar-benar mendatangkan kebaikan gitu. Jadi dahsyat banget Ci Anita, terima kasih untuk sharingnya, menguatkan sekali terutama di masa-masa yang tidak mudah ini. Ya, thank you Ci. Boleh. Thank you. Oke, mungkin kita tanya satu teman kita kali ya, Mon ya. Siapa nih Iya. orang beruntung yang bisa sharing di hari ini? Oke, jadi kita akan persilakan kepada Ci Devi Wijaya. Silakan Ci. Halo. Thank you Cici buat story-nya really nguatin aku sih untuk saat-saat yang sekarang. Terlebih kayak aku ingat masa sekitar 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu pas minggu lebih yang lalu kan papa kan kena COVID. Dan kayak gimana ya, sungguh berat dimana aku tuh gak bisa pulang Medan gitu loh. Aku mau minta rumah sakit untuk buatin surat kayak penyakit lain kan aku harus bikin SIKM dulu dari kepolisian gitu kan, baru bisa pulang gitu untuk naik pesawat. Tapi rumah sakit nggak mungkin bisa memalsukan surat gitu loh untuk membuat jadi penyakit lain gitu. So kesimpulannya aku nggak bisa pulang ke Medan gitu untuk lihat papa gitu, which is kayak aku tahu papa itu orangnya sangat strong banget gitu, tapi kalau sekali masuk rumah sakit rasanya kayak takut banget gitu. Aduh ini papa nih gimana nih? Rasanya kayak sebagai anak belum bisa ngebahagiain papa apa gitu, kayak takut lah. Plus keluarga juga nggak bisa lihat kan ke dalam rumah sakitnya karena dibawa ke ruangan khusus gitu, ruangan isolasi gitu sampai seminggu lebih gitu. Tapi what I learned about is kayak jujur kayak 3 hari pertama tuh kerjaannya aku di kamar tuh nangis sih. Nangis sih, kayak aku doa sama Tuhan, minta waktu sama Tuhan, minta kesempatan. Terus lama-lama kayak aku belajar gitu, kayak setiap hari yang berlalu dalam hidupku itu adalah anugerah sih, dimana kayak aku nyadari bahwa COVID ini membuat aku dan papa, aku kan hubungannya sama papa kan agak jauh ya gitu ya, tapi sayang gitu, cuma agak dingin gitu. Dimana karena COVID ini kami sekeluarga bisa video call barengan gitu, setiap hari, setiap malam gitu. Dimana kayak sebelumnya kami nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Aku kadang kalau mau tanya kabar papa juga selalu melalui mama, karena kita dua sama-sama gengsian. Dan 1 minggu lebih, hampir 2 minggu papa di rumah sakit, 2 minggu setiap malam itu kami doa bersama, padahal papa belum Kristen sih, papa masih ateis sih, tapi papa mau didoakan gitu selama 2 minggu gitu, ngobrol-ngobrol tiap malam gitu, kayak Tuhan mungkin memberikan suatu cobaan, tapi juga memberikan suatu apa ya istilahnya ya, kayak suatu kelegaan sih, kayak suatu kesembuhan yang mungkin bukan hanya bicara soal kesembuhan fisik, tapi juga bicara soal kesembuhan rohani, kesembuhan hati gitu, di mana kami
sekeluarga hubungannya boleh lebih dipulihkan setelah papa kena COVID ini gitu. So aku belajar dari Cici tentang kerelaan hati itu benar sekali Cici, bahwa memang kadang rencana Tuhan kita nggak bisa mengerti, tapi selalu ada hal-hal yang baik di dalamnya asalkan kita mau sabar dan kita mau tetap berdoa. Thank you Cici, thank you all. Oke, thank you Devi. Thank you Ci Devi atas sharingnya. Devi. Pasti kita semua diberkati banget dengan sharingnya Ci Anita sore hari ini. Membuat kekuatan juga ya Chat buat kita. Ya, benar banget. Oke, mungkin next kita ada pengumuman mungkin. Silakan multimedia. Oke, pertama ada online call. Call-nya emang kita normal biasanya ada di offline, tapi untuk karena di pandemi kita online, di sini ada Kemanggisan, Friday, Saturday, dan Karawaci. Untuk mungkin teman-teman yang belum tergabung dalam call, boleh langsung nanti kontak ke kita ya Mon ya, ke Instagram atau ke Jose bisa langsung di kontak untuk teman-teman yang belum tergabung dalam call. Next. Oke, selanjutnya kita ada Instagram di YCSC_GBI Sensi. Nah, buat teman-teman yang mau lihat updatean recap khotbah setiap minggunya, atau juga mau lihat info-info dari YCSC, teman-teman bisa follow Instagram kita, karena kita akan update setiap informasi di Instagram kita tersebut. Jangan lupa follow. Jangan lupa. Nah, kalau abis ini ada juga, kita juga ada channel YouTube di sini, di YCSC GBI Senayan City, bisa dicek langsung itu yang header-nya ada foto kita semua. Dan untuk teman-teman, jadi di situ ada record dari ibadah kita dari setiap minggunya. Juga untuk teman-teman, jadi yang belum subscribe sekarang ataupun nanti setelah ibadah boleh langsung buka YouTube-nya. Sekali lagi cari YCSC GBI Senayan City dan langsung dipencet tombol subscribe-nya. Oke, next. Next adalah YouTube channel Skeno Ministry. Nah, buat teman-teman, karena besok adalah hari Minggu, jangan lupa untuk beribadah. Kita sama-sama on air mulai jam 10 pagi. Nah, jangan lupa untuk juga subscribe channel Skeno Ministry, supaya setiap minggunya kita bisa beribadah bersama-sama. Ya nggak, Chat? Benar banget. Oke, next juga ada pray support. Nah, untuk teman-teman nih yang nanti yang mau didoakan, yang butuh apa ya gitu, kira-kira kesulitannya apa di masa-masa ini, boleh langsung kontak kita aja di YCSC Intercessor. Ya, itu ada akunnya, teman-teman bisa private chat atau bisa juga ke Instagram kita di DM. Next, welcome newcomers. Welcome semuanya. Ini adalah part yang paling excited banget nih, Chat. Karena kita selalu senang banget kalau setiap minggu kita kedatangan teman-teman baru. Nah, untuk hari ini, Chat, puji Tuhan banyak banget ini teman-teman kita yang baru join pertama kali. So, kita mau welcome semua teman-teman yang baru datang. Dan kita senang banget bisa lihat teman-teman semua join YCSC di sore hari ini. Jangan lupa kita selalu punya ibadah rutin di setiap hari Sabtu jam 4 sore tentunya. Okay. By the way, Zoom link kita tuh tiap minggu tetap sama ya, Chat ya. Jadi bisa langsung diakses aja teman-teman. Linknya nggak berubah. Ya, jadi sekali lagi untuk teman-teman, welcome semuanya yang baru pertama kali datang. Zoom-nya sama terus, bakal sama juga, dan jangan lupa di scan QR code-nya.
Oke, nah next kita ada nah ini untuk teman-teman mungkin yang tadi belum sempat dengar, di minggu depan kita bakal ada acara yang namanya YCSC Talks dengan bertema Purposeful Life slash Career. Minggu depan ini jadi kita akan ada kedatangan pembicara kita itu Samurai, juga nanti akan ada testimoni oleh our own Natasha Valentine, di mana jadi di minggu depan ini teman-teman untuk cocok banget untuk kita dua kategori kita nih. Yang pertama mungkin teman-teman yang udah kerja, yang udah terjun di dunia karir, atau mungkin yang kayak gue nih, yang baru lulus, yang masih mencari jati diri, yang masih mencari pekerjaan. Ini boleh banget minggu depan save the date. Jangan lupa ikut lagi di jam yang sama, yaitu kita ada acara YCSC Talk. Ya, benar banget. Dan kita juga men-encourage banget ya buat teman-teman untuk ajak juga teman-temannya nih yang lain supaya minggu depan kita bisa sama-sama belajar banyak dan juga banyak dapat insight-insight lah mengenai karir kita ke depan atau nanti pelajaran-pelajaran yang bisa berguna banget buat karir kita ke depannya. Ya nggak, Cak? Iya, benar banget. Jadi sekali lagi jangan sampai ketinggalan. Oke, kalau gitu sekarang kita akan tutup ibadah kita dengan doa tutup. Nanti teman-teman jangan lift dulu, karena setelah doa tutup kita akan ada doa berkat dari Koron. Oke, yang bertugas doa tutup, silahkan Kak Bilian. Dengan Kak Bilian. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Oh kalau Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas satu soalnya Bapak. Engkau telah membesarkan kami. Sekali lagi kami bisa melakukan ibadah kami. Semoga anak baik kamu ya. Semoga anak kasih dan kamu ya Tuhan atas di tempat ini. Dan kami berdoa ya Bapak untuk menyertai Tuhan Yesus. Jangan ya Tuhan yang sudah memberkati kami ya Tuhan lewat sharingnya ya Bapak. Tuhan kami bersyukur Kau telah menyertai ya Tuhan Cianita ya Tuhan Yesus sebagai leader tempat kami ya Bapak. Yang selalu memberikan Engkau berkat ini. Biar Engkau yang pakai itu ya Tuhan Yesus Cianita. Dimanapun di dalam pelayanan, tadi keluarga, tadi ada ya di youth ya Tuhan, bahkan di kehidupan pribadi ya Bapak, Tuhan yang sertai. Tuhan yang pakai lebih lagi Tuhan untuk bawa datang jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Ya berarti sudah bukan berat. Tuhan pakai Cianita ya Tuhan sebagai penopang dan juga sebagai penguat ya Bapak di kehidupan jiwa-jiwa yang telah kupercayakan ya Bapak. Dan juga Tuhan menyertai ya Bapak untuk pesanmu ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Untuk menjadikan ya Tuhan sebagai pelita kaki kami dan terang bagi jalan kami. Menjadi pelengkap senjata Allah bagi anak-anak muda ya Tuhan. Untuk kami bisa tegak, bisa kuat dan tegar ya Tuhan di tengah badai sekalipun ya Bapak. Bahwa firman-Mu ya Tuhan yang telah ditetapkan ya Tuhan, yang akan digenapi atas jiwa-jiwa pada hari ini ya Tuhan. Lewat pesan kami yang telah disertai ya Tuhan oleh Cianita pada siang hari ini ya Bapak. Jadikan kami ya Tuhan lebih lagi dekat padamu ya Tuhan. Entah di dalam pergumulan, bahkan di dalam satu dua Tuhan, di dalam komitmen kami, maupun juga di dalam persekutuan kami menjadi kuat dan tidak menjadi lelah ya Bapak. Sertai Tuhan, kuatkan anak-anak muda di tempat ini ya Bapak. Untuk kami bisa lebih intim lagi sama Tuhan dan menjadikan kami berintegritas di dalam. Tuhan kami juga pakai ya Tuhan untuk menopanggi Cianita ya Tuhan sudah sharing pada hari ini ya Tuhan. Dari segala kutuk, segala jilat, segala panah api sejahat kami patahkan, kami hancurkan segala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan kami doa ya Bapak, biar firman-Mu ya Tuhan telah ditabur, itu berbuah dan berbenih atas setiap kami ya Bapak. Untuk setiap kalau sudah kami dapatkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami mendapatkan tantangan di hidup kami tidak menjadi lelah ya Bapak, tapi sebaliknya kami menjadi pemenang ya Tuhan, bahkan menjadi penabuh ya Tuhan, dan penuai di kehidupan kami selanjutnya. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus memberkati atas leader tempat kami ya Tuhan, atas Kolbi ya Tuhan Yesus, serta ya Tuhan Yesus atas Bapak rohani kami ya Bapak di YCS ya Bapak. Berkati ya Bapak Engkau yang menyertai ya Tuhan kehidupan Kolbi ya Bapak. Tuhan kuatkan teguhkan kaki tangan ya Bapak untuk menopang, untuk menuntun YCS anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan. Lebih berintegritas dan lebih lagi mengenal akan Engkau. Juga Tuhan yang menyertai ya Tuhan kehidupannya Bapak, untuk pakai pelayanan ini ibadah ya Tuhan. Untuk lebih lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan dan menuntun setiap pelayan-pelayan untuk lebih dekat padamu. Berkati juga Tuhan Yesus atas kedua anaknya ya Bapak, atas Karen Nathan Tuhan yang berkati, biar Engkau menyertai ya Tuhan Yesus anak-anaknya Tuhan bisa
mengikuti jejak Kolbi ya Bapak. Sertai lebih lagi ya Tuhan, tambahkan hikmat manfaat dan pelindungan-Mu ya Tuhan, yang sempurna ya Bapak bagi keluarga Kolbi ya Tuhan Yesus, beserta kedua anaknya dan istrinya Bapak. Tuhan kami juga berdoa ya Bapak, untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir ya Bapak, kami bersyukur. Biar Engkau yang bentuk kami ya Bapak, biar Engkau yang memperlengkapi setiap kami ya Bapak, untuk kami tidak keluar satu apapun, tapi kami bisa kembali ke tempat kami masing-masing ya Tuhan Yesus, dengan kekuatan yang baru, dengan ulapan yang baru, dan dengan tuntunan yang baru Bapak, bahwa kami bisa melihat mujizat-Mu ya Bapak, bahwa firman yang telah kami dapatkan Tuhan itu juga bukan hal sepele ya Bapak, tapi merupakan suatu pilihan yang utuh yang berkenan ya Bapak, bisa kami pakai ya Bapak, untuk menjadi pembekalan kami ya Bapak, untuk lebih kuat menghadapi kehidupan kami ya Tuhan, bahwa Engkau yang menjamin segala yang akan baik-baik saja dengan kami beriman kepadamu ya Bapak. Tuhan terima kasih ya Bapak. Tuhan juga kami berdoa ya Bapak untuk Pastor dan kami ya Bapak. Tuhan menyertai ya Tuhan Yesus atas Pastor Billy ya Bapak. Tuhan yang berkati ya Tuhan untuk menyertai Pastor Billy Nyokal Hajo ya Tuhan di atas Ibadah Senayan City dan Pulit berkati ya Bapak. Biar Engkau yang pakai itu sebagai leader kami ya Bapak, untuk menuai di tempat kami pada Tuhan di Senayan City. Pulit juga Tuhan yang memberkati ya Tuhan, untuk Engkau yang pakai ya Bapak, biar Pastor kami ya Bapak bisa dipakai untuk menuntun jiwa-jiwa muda ya Tuhan. Biar generasi lainnya dapat ditua ya Tuhan. Di tempat kami berada ya Tuhan, di Senayan City yang belum boleh. Terutama atas YCS ya Bapak. Tuhan yang pakai ya Tuhan. Tuhan yang pakai lebih lagi ya Tuhan. Lewat Pastor Bill ya Bapak, untuk menuntun jiwa-jiwa. Dan juga kami sebagai gereja di Senayan City yang belum boleh Tuhan, bisa menuai jiwa-jiwa lebih lagi ya Bapak. Terutama jiwa-jiwa muda. Dan YCS bisa menuai saat menuai jiwa-jiwa ya Tuhan ya Tuhan. Berkati ya Bapak, persatuan serta ya Bapak, untuk Kau menyertai ya Tuhan YCS ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk menangkap panggilan-Mu ya Tuhan, serta dapat merasakan akan Pentakosta ketiga itu Tuhan, kami bisa mengambil ikut bagian dalam pelayanan ya Bapak atas bangsa ini ya Tuhan, serta ya Tuhan atas leader kami, dan juga Tuhan menyertai atas wadah kami ya Tuhan YCS untuk menuntun jiwa-jiwa muda, untuk lebih lagi mengenal, untuk lebih menangkap jiwa-jiwa ya Tuhan, untuk kembali kepada jalan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kami sudah melayani ya Tuhan Yesus, apapun bagian kami ya Tuhan, kami kembalikan segala hanya bagi nama-Mu ya Bapak. Engkau yang melihat segalanya ya Tuhan berharga. Engkau yang melihat semua besar peranan kami ya Bapak. Engkau yang melihat hati kami dan juga kesanggupan kami. Kami kembalikan segalanya sebagai persembahan yang hidup. Tuhan yang menyertai setiap aktivis dan juga para pengajar di YCS ya Tuhan. Bahkan sampai kepada jemaat-jemaat sekalipun Tuhan yang menyertai dan juga Tuhan yang menguapi ya Tuhan Yesus dengan begitu rupa. Jadikan kami sebagai pelayan-Mu dan juga sebagai penabuh ya Tuhan di tempat kami masing-masing. Serta ya Tuhan, biar penyertaan-Mu Tuhan sempurna ya Tuhan atas YCS. Dan kami juga tak lupa Tuhan berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan. Mari kita angkat tangan sama-sama ya Bapak. Tuhan, kami berdoa ya Bapak. Kami mengangkat tangan kami bagi Indonesia ya Tuhan. Serta itu bangsa kami ya Tuhan. Bahwa mata-Mu terus kepada kami ya Bapak, bahwa Engkau yang bukakan tingkap langit ya Tuhan Yesus, turun sampai Indonesia ya Tuhan. Bahwa api-Mu ya Tuhan akan menyebar ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai kepada ke bangsa-bangsa, kembali lagi ke Yerusalem. Tuhan yang pakai setiap kami ya Bapak, untuk Indonesia bisa menuai ya Tuhan di bangsa kami masing-masing, bahkan sampai kepada sampai kepada bangsa-bangsa ya Tuhan. Tuhan sertai ya Bapak, untuk kami bisa menangkap pesan-Mu ya Bapak, untuk kami pakai gereja-gereja di bangsa ini ya Tuhan Yesus, untuk menuai dan untuk menangkap akan pesan-Mu ya Tuhan, menjelang kedatangan-Mu, untuk Indonesia bisa menangkap akan pesan-Mu ya Tuhan di dalam Pentakosta ketiga. Itu terjadi ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan. Seperti yang telah Engkau pakai, seperti yang Engkau nubuatkan atas para hamba-hamba-Mu ya Tuhan di bangsa ini. Berkati ya Tuhan Yesus, berkati bangsa ini ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan, bawa ya Bapak, kami bawa doa kami ya Tuhan atas permintaan kami atas Bapak Joko Widodo sebagai Presiden dan juga dalam kabinet kerja ya Bapak. Tuhan berkati ya Bapak, biar permintaan kami ya Tuhan, permintaan di bangsa kami ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan Yesus, takut akan Tuhan, bahkan dipakai untuk membawa ya Tuhan, bangsa kami itu lebih maju ya Tuhan, dan lebih berkenan lagi ya Bapak. Apapun tantangan yang kami hadapi, apapun ya Tuhan Yesus, entah itu pandemi atau resesi ekonomi ya Tuhan Yesus, bahkan pemberontakan sekalipun Tuhan yang menyertai, Tuhan yang ambil bagian, dan juga Tuhan yang menjadikan ya Tuhan pemerintahan kami semakin kuat dan tidak semakin mengendur ya Bapak. Engkau yang jadikan ya Tuhan pemerintahan bangsa kami ya Tuhan berhikmat, lebih berhikmat, lebih berwawasan, dan juga lebih kuat ya Tuhan, sebagai perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang ambil alih seluruhnya ya Tuhan Yesus. Tuhan ambil alih seluruhnya pemerintahan di bangsa kami ya Tuhan ke dalam tangan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami berpisah satu sama lain dan mengakhiri ibadah kami siap menerima lawatan yang daripada-Mu.
Mari teman-teman, yuk kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan yang manis dari Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai sore hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan, amin, 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 amin.